Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membagikan video berupa tugas untuk memenuhi kebutuhan UAS Audit Sistem Informasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarip dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Mari kita mulai video tutorial membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Access. Baik, pertama-tama kita akan membuat database. Database di sini saya beri nama UAS Audit Sistem Informasi. Langkah pertama kita akan membuat tabel. 4 tabel tepatnya. Untuk tabel pertama kita akan beri nama tabel 1, itu kode akun. Untuk field name-nya kita akan beri nama kode akun. Untuk data type-nya kita beri teks. Untuk file size-nya itu kita kasih 50 saja. Untuk field name kedua kita beri nama akun. Untuk data type-nya sama di teks dan file size-nya 50. Baik, setelah itu kita akan isi kode akun di sini dan nama akunnya. Untuk datanya akan saya isi terlebih dahulu. Boleh diperhatikan. Oke, mohon maaf ada iklan sebentar. Baik, sudah selesai. Kita rapikan terlebih dahulu agar enak dilihat. Jika sudah selesai, jangan lupa kita save. Oke, kita akan membuat tabel kedua. Tabel kedua di sini kita akan beri nama tabel 2 indeks. Oke, untuk field name pertama kita akan beri nama indeks. Untuk data type-nya itu di teks sama seperti tadi. Kita kasih 50 untuk file size-nya. Untuk field name kedua kita akan beri nama itu keterangan indeks. Untuk data type-nya sendiri itu sama di teks
untuk file size nya 50. Setelah itu jangan lupa kita save. Kemudian kita akan isi, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk indeksnya kita akan isi data sebagai berikut. Baik, kita akan membuat tabel berikutnya. Kita akan beri nama tabel 3 transaksi keuangan. Untuk file name pertama kita akan beri nama ID Journal dengan data type-nya auto number. Kemudian di file name kedua nomor transaksi. Untuk data type-nya itu kita akan beri nama teks, file size-nya 50. Untuk file name ketiga kita akan beri nama account number. Untuk data type-nya kita akan beri di lookup wizard. Kita akan atur di pengaturannya seperti ini ya, bisa dilihat. Boleh diperhatikan. Ini akan memudahkan kita untuk menyambungkan data dengan tabel-tabel sebelumnya atau tabel lainnya yang kita buat sebelumnya. Kemudian indeks kita akan buat sama dengan account number juga. Pengaturannya sama. Boleh diperhatikan. Kemudian field name berikutnya ada di debit. Untuk data type-nya itu currency, sama dengan kredit juga. Untuk data type-nya itu currency juga. Jangan lupa untuk di save juga. Kita rapihkan terlebih dahulu.
Bisa dilihat box yang keluar itu tampilannya kurang pas atau tidak terlihat semua dari segi bacaannya. Kita akan atur lagi. Kita akan pilih di lookup-nya untuk kita akan ubah untuk di panjangnya itu kita akan ubah untuk 10 cm, sama di kolom indeks juga sama, kita akan beri 10 cm agar kita bisa melihat tulisannya dengan lengkap. Kemudian kita akan buat tabel keempat. Tabel keempat di sini kita akan beri nama keterangan transaksi. Untuk field name pertama kita akan beri nama nomor transaksi. Dengan data type-nya kita akan kasih di teks. Untuk pengaturannya sama 50. Kemudian field name kedua kita akan kasih tanggal dengan data type-nya itu date and time, update or time. Untuk berikutnya kita akan kasih nama keterangan transaksi. Data type-nya itu teks sama dengan sebelumnya, itu field size-nya itu 50. Jangan lupa di save. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Baik, setelah keempat tabel telah selesai, kita akan menghubungkan setiap tabelnya dengan pergi ke relationship. Kita akan gabungkan beberapa poin di sini agar nantinya bisa terhubung ketika membuat laporan keuangan. Bisa dilihat untuk pengaturannya. Untuk menghubungkannya kita perlu memberikan checklist saja di semua kotak tadi. Sama halnya dengan yang ini, kita checklist semua kotak di sini. Boleh diperhatikan untuk langkah-langkahnya. Karena tabel 4 ini kita belum gabungkan, kita akan hubungkan dengan tabel yang lain. Untuk langkahnya bisa dilihat seperti ini. Klik 2 kali, kemudian sama kita checklist dengan pengaturan sama seperti sebelumnya. Kita rapihkan terlebih dahulu agar enak dilihat. Setelah itu kita close saja. Jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita akan membuat form. Mohon maaf videonya terpotong. Untuk langkahnya itu kita bisa pilih pilihan di create, kemudian klik form pada tabel 4 yang telah kita buat sebelumnya.
Ini merupakan gambarannya. Kita akan menambahkan button untuk tombol save dan tombol close pada form. Untuk pertama kita akan membuat tombol close. Untuk langkahnya bisa diperhatikan. Kita akan atur terlebih dahulu. Kita akan tambahkan untuk tombol save setelahnya. Langkahnya kurang lebih sama, cuman bedanya itu kita akan menambahkan button terlebih dahulu, tapi akan kita cancel lagi. Untuk pengaturannya kita bisa lihat di sebelah kanan. Oke, kita akan buat di property sheet seperti yang ada di kanan ini. Untuk pengaturannya boleh diperhatikan biar tidak salah langkah. Untuk tombol save kita akan atur karena pengaturannya sedikit rumit dibanding yang close. Pengaturannya seperti ini, boleh diikuti untuk, mohon maaf ada iklan. Oke, boleh diikuti untuk perintah-perintahnya yang ada di sini agar tidak salah.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengaturannya. Untuk tampilannya kita akan ubah karena di sini bisa kita lihat masih kurang bagus dan kurang enak dilihat. Untuk custom kalian bisa ubah sesuai keinginan sendiri. Inilah tampilan yang telah saya edit agar lebih enak untuk menginput di sini. Baik, di sebelah kanan bisa kita lihat itu ada soal UAS. Kita akan mulai jawab dari nomor 1. Itu ada modal kerja berupa uang tunai sebanyak 15 juta. Untuk contoh jawabannya sudah tertera, mari kita isi. Baik, akan kita isi. Untuk nomor transaksi itu kita isi 1. Untuk tanggal kita kasih tanggal 1 Januari saja karena untuk penginputan awal tidak tertera di soal. Untuk keterangan transaksi kita akan isi penerimaan kas. Mohon maaf, ada iklan. Untuk keterangan transaksinya kita isi penerimaan kas dari investasi pemilik. Oke, akan kita isi kas berada di debit dengan indeksnya itu arus kas dari kegiatan pendanaan. Di debit sebesar 15 juta rupiah. Baik, untuk di kreditnya akan kita masukkan modal sesuai contoh tadi, karena bila kas di debit berarti modal berada di kredit. Untuk indeksnya kita akan isi yang 0. Untuk kredit kita isi 15 juta rupiah. Kemudian jangan lupa untuk di save sebelum di close form. Baik, lanjut untuk soal kedua. Soal kedua di sini itu dibeli persediaan barang dagangan sebesar 5 juta, dibayar secara tunai 3 juta, sebagian dibayar kredit 2 juta. Baik, akan kita isi untuk form input transaksinya. Untuk nomor transaksinya kita isi 2 dan tanggalnya 2 Januari saja karena tidak tertera di soal. Untuk keterangan transaksinya akan kita isi pembelian persediaan. Baik, untuk penginputannya akan kita isi di debitnya itu persediaan. Dengan indeksnya itu kita isi 0. Untuk di debitnya kita isi sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian ada hutang usaha berada di kredit dengan indeksnya itu adalah 0 juga. Untuk kreditnya akan kita isi 2 juta rupiah. Oke, karena mengeluarkan uang kas berupa tunai, kita akan isi kas di kredit sebanyak 3 juta. Oke, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu.
Lanjut ke nomor 3, itu ada dibeli peralatan sebanyak 500.000 secara tunai. Kita akan isi nomor transaksi 3 dan tanggal itu 3 Januari 2021. Untuk keterangannya itu pembelian peralatan. Untuk debitnya akan kita isi peralatan, untuk indeksnya akan kita pilih yang 0. Kemudian di debitnya akan kita isi Rp500.000. Baik, karena peralatan di debit maka berarti kas ada di kredit. Untuk indeksnya kita akan pilih di arus kas dari kegiatan investasi, karena membeli peralatan sama dengan investasi. Untuk kreditnya kita isi 500.000. Jangan lupa untuk di save. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4 itu dibeli tanah dan bangunan sebanyak Rp2 juta. Untuk nomor transaksinya kita isi 4 dan tanggal 4 Januari 2021. Untuk keterangan transaksinya kita isi pembelian tanah dan bangunan. Maka untuk debit kita isi untuk tanah dan bangunannya. Untuk indeksnya kita isi di 0. Untuk debitnya itu sebanyak Rp2 juta. Oke, untuk kreditnya kita isi kas karena membeli secara tunai. Berarti untuk indeksnya kita akan isi arus kas dari kegiatan investasi. Untuk kreditnya kita isi Rp2 juta. Jangan lupa save. Lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 5, pinjam uang di bank sebanyak Rp5 juta. Untuk nomor transaksinya kita isi 5, tanggalnya tanggal 5 Januari 2021. Oke, untuk keterangan transaksinya itu penerimaan kas dari pinjaman bank. Untuk debitnya akan kita masukkan kas karena masuk uang pinjaman. Untuk indeksnya akan kita isi di arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk debitnya masuk sebanyak Rp5 juta. Untuk kreditnya kita akan isi utang usaha. Untuk indeksnya itu 0. Dan kreditnya kita isi sebanyak Rp5 juta juga. Jangan lupa untuk di save. Lanjut ke nomor 6, itu ada penjualan tunai barang dagangan senilai Rp3 juta. Oke, untuk nomor transaksinya kita isi 6, tanggal 6 Januari 2021. Untuk keterangan transaksinya kita isi penjualan tunai. Oke, karena menjual barang berarti kita menerima uang, berarti kas berada di debit. Untuk indeksnya itu arus kas dari kegiatan operasional, kita pilih 1. Dan debitnya kita isi sebanyak Rp3 juta.
Oke, untuk kreditnya kita isi pendapatan. Untuk indeksnya itu di 0 dan kreditnya kita isi sebanyak 3 juta rupiah. Jangan lupa untuk di save juga. Oke, selanjutnya nomor 7 kita lihat itu dibayar gaji karyawan sebanyak 500.000. Untuk nomor transaksi kita isi 7, untuk tanggalnya 7 Januari 2021. Dan untuk keterangan transaksinya kita isi pembayaran gaji karyawan. Posisi debitnya itu ada di beban gaji. Untuk indeksnya kita pilih di 0 dan debitnya kita isi 500.000 rupiah. Karena membayar berarti mengeluarkan uang, untuk di kreditnya kita isi kas. Untuk indeksnya kita isi arus kas dari kegiatan operasional dan kreditnya kita isi 500.000 rupiah. Oke, jangan lupa untuk save terlebih dahulu. Oke, yang terakhir kita akan lihat di nomor 8 itu ada dibayar air, listrik, telepon sebanyak 300.000 rupiah. Nomor transaksinya kita tulis 8 dan tanggalnya itu 8 Januari 2021. Untuk keterangan transaksinya kita isi pembayaran air, listrik, dan telepon. Untuk debitnya kita isi beban operasional lain-lain dengan indeksnya itu ada di 0 dan debitnya kita isi sebanyak 300.000 rupiah. Untuk kreditnya kita isi kas karena kita mengeluarkan uang. Untuk indeksnya kita isi arus kas terhadap kegiatan operasional. Untuk kreditnya kita isi 300.000 rupiah. Yang terakhir jangan lupa di save. Oke, itulah soal UAS yang telah kita kerjakan sebanyak 8 soal. Setelah ini akan kita lanjutkan mengisi query. Oke, setelah ini kita akan membuat query jurnal umum. Yang dibutuhkan itu tabel kode akun, transaksi keuangan, dan keterangan transaksi. Untuk jurnal umum akan kita masukkan beberapa tabel, maksud saya kolom, yang akan ditampilkan nanti di jurnal umum. Yang pertama kita masukkan ID jurnal. Setelah itu kita masukkan nomor transaksi yang berada di tabel 4.
kemudian tanggal, setelahnya account number, kemudian di nama akun kita masukkan, lalu untuk indeks kita masukkan juga, kemudian di keterangan transaksi, dan terakhir itu ada debit dan kredit, kita masukkan pula agar kita bisa melihat keseluruhannya pada jurnal umum nanti. Kemudian kita klik run untuk melihat hasil dari query jurnal umum. Masih agak berantakan, akan kita bereskan terlebih dahulu agar lebih nyaman melihatnya. Oke, inilah hasilnya. Sebelum itu jangan lupa kita atur agar sesuai urutan, karena dapat dilihat ini kita masih sedikit acak-acakan. Untuk dari ID jurnalnya akan kita susun menurut abjad dari nomor 1 hingga terakhir. Oke, inilah tampilan akhir dari jurnal umum, query jurnal umum. Jangan lupa sebelumnya kita rename terlebih dahulu query-nya. Untuk query-nya di sini kita akan beri nama query jurnal umum. Dan jangan lupa di-save terlebih dahulu. Oke, sampai segini dulu untuk pembuatan laporan keuangan. Kita lanjut ke video berikutnya ya.